Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana cara pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, khususnya bagi Anda pegawai swasta, PNS, TNI ataupun Polri. Silakan simak tutorial berikut ini. Pertama, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah kartu NPWP tentu saja, kemudian akun DJP online Anda atau akun pajak Anda. Kemudian di samping itu Anda harus punya bukti pemotongan pajak bagi karyawan swasta. Itu berarti namanya formulirnya adalah 1721A1. Sementara bagi PNS, kemudian TNI, Polri itu adalah 1721A2. Di samping itu lampirkan juga daftar penghasilan apabila Anda punya penghasilan lain di luar pekerjaan, kemudian daftar harta dan utang Anda apabila ada, kemudian daftar tanggungan keluarga bagi yang sudah berkeluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib apabila ada, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Nah, setelah Anda persiapkan ini semua, Anda bisa isikan e-filing Anda. Berikut adalah simulasi pengisian untuk yang formulir 1770S. Pertama, tentu saja silakan buka laman DJP. Alamatnya di www.pajak.go.id di sini. Biasanya kalau kita search di Google itu urutan yang paling atas alamat pajak. Setelah kita buka situs pajak, silakan di tombol paling kanan atas di sini ada tombol login di sini. Yang harus kita klik tombol login. Kemudian nanti akan diarahkan ke halaman DJP online seperti ini. Nah, silakan Anda masukkan NPWP dan juga password DJP online Anda. Apabila Anda belum registrasi, silakan klik registrasi di bawah. Kemudian apabila Anda lupa passwordnya, yang ini biasanya sering terjadi, silakan Anda klik lupa password. Nah, setelah kita berhasil login, biasanya akan ada notifikasi di awal Anda diminta untuk update profil terlebih dahulu. Nah, silakan apabila ada notifikasi seperti ini, klik OK. Nanti akan diarahkan ke data profil Anda. Di sini ada nama, alamat, NPWP, dan sebagainya. Nah, saran saya, silakan cek nomor handphone dan alamat email Anda. Di sini biasanya akan Anda mungkin ganti email atau ganti nomor telepon. Nah, silakan sesuaikan. Khusus untuk nomor handphone, pastikan nomor depannya atau digit depannya itu sudah berubah menjadi 62. Jadi kalau misalkan masih 08 sekian-sekian, nah silakan ubah ke 628 sekian-sekian. Setelah kita ubah nomor handphonenya, silakan kita klik ya. Anda yakin akan merubah data? Silakan pilih ya tadi. Nah, pada saat kita akan merubah data tadi, SMS misalkan, maka akan ada verifikasi melalui handphone kita, akan muncul SMS. Di sini Anda diminta untuk memasukkan kode verifikasinya. Di sini pastikan kode verifikasinya tertulis, masukkan kode verifikasi yang ada di sini, kemudian klik ubah profil. Alamat email juga sama, jadi apabila Anda merubah email, nanti juga pasti akan ada verifikasi yang akan muncul di email Anda. Nah, masukkan kode verifikasinya. Saran saya, untuk saat ini gunakan SMS saja untuk kode verifikasi. Berikutnya, sampai akan muncul tanda sukses, ubah profil berhasil dilakukan. Berikutnya, di samping itu, Anda juga bisa lihat dashboard. Dashboard ini adalah profil singkat tentang riwayat pelaporan Anda. Di sini ada sudah melaporkan SPT tahun sebelumnya. Kemudian di sini juga ada KPP administrasi tempat Anda terdaftar dan juga akun representatif Anda. Nah, di sini tugas AR adalah nanti akan membimbing Anda atau menjaga Anda atau mengawasi Anda apabila ada data-data terkait perpajakan. Jadi, paling tidak Anda tahu tempat Anda terdaftar dan siapa AR Anda. Nah, kemudian kita lanjut ke menu pelaporan sekarang. Di menu pelaporan, silakan klik menu lapor di sini.
Nah, pada saat kita klik menu lapor, akan ada dua tampilan seperti ini, e-filing atau e-form. Karena Anda pegawai swasta atau pegawai PNS, TNI, Polri tadi, yang penghasilannya berasal dari pekerjaan, maka silakan kita pilihnya yang e-filing. Pada saat kita input e-filing di sini, klik e-filing, akan muncul arsip, kemudian buat SPT, draft SPT, dan bantuan. Menu arsip ini adalah rangkuman atau riwayat SPT yang sudah Anda laporkan dari tahun-tahun sebelumnya. Anda bisa lihat SPT Anda di menu aksi di sini. Jadi Anda bisa lihat, Anda bisa kirim ulang, atau Anda bisa lihat BPE Anda, bukti penerimaan elektronik Anda. Nah, pada saat Anda mau buat SPT, silakan klik buat SPT. Pada saat kita klik buat SPT, akan ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Silakan pilih tidak apabila Anda hanya punya satu jenis pekerjaan saja ya, hanya dari pekerjaan saja, tidak ada penghasilan lain di luar itu. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakannya terpisah atau pisah harta? Jadi kalau misalkan suami istri, NPWP-nya cuma satu, atau kalau ternyata istrinya hanya bekerja di satu tempat, maka silakan pilih tidak di sini. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, kalau misalkan penghasilan bruto Anda di atas 60, silakan pilih tidak di sini. Kemudian di sini Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Silakan Anda gunakan dengan bentuk formulir, panduan, atau upload SPT. Nah, di tutorial kali ini kita akan mencoba dengan panduan. Jadi kita akan membuat SPT-nya melalui panduan saja. Jadi silakan kita klik dengan panduan di sini. Kemudian di panduan itu ada 1 sampai 18 langkah. Jadi mungkin agak lebih lama, tapi yang jelas ini akan lebih detail untuk memasukkan misalkan jenis-jenis penghasilan di luar pekerjaan Anda kalau ada. Jadi biar lebih paham saja, ternyata step-stepnya seperti ini. Nah, di halaman 1 kita diminta untuk memasukkan tahun pajaknya, tahun pajak di mana kita mau lapor. Misal kita mau lapor tahun 2020, ya berarti kita isinya tahun 2020. Status SPT-nya adalah normal. Kalau misalkan nanti ada pembetulan, berarti nanti silakan pilih pembetulan. Pembetulan bisa pembetulan 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita pilih di sini, klik selanjutnya. Kemudian di sini akan ada notifikasi lagi terkait dengan bukti potong. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, artinya pemberi kerja Anda atau perusahaan Anda atau instansi Anda telah menerbitkan bukti potong yang sudah terhubung dengan DJP. Jadi Anda tinggal klik ya, gunakan data tersebut. Jadi di sini adalah apabila kita punya notifikasi seperti ini, maka biasanya data-data Anda terkait dengan penghasilan itu sudah terekam di DJP. Jadi Anda tinggal lapor saja. Di sini tinggal kita gunakan ya, pilih ya di sini. Kemudian pilih OK. Nah, kalau ternyata tidak ada notifikasi seperti ini, berarti bukti potong itu belum direkam oleh perusahaan Anda atau bahkan belum dibuat. Nah, kalau seperti itu, silakan buat bukti potong dulu perusahaannya, baru nanti saudara minta, kemudian silakan isi di SPT-nya. Jadi di sini untuk bukti potong sudah terrecord di sini. Misalkan nama pemotong pajaknya siapa, NPWP, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, jenis pajak, dan jumlah potongan pajaknya. Kalau ternyata ada tambahan di sini, ada tambahan bukti potong lain, silakan klik tambah di sini. Nah, apabila ternyata Anda belum ada bukti potongnya, misalkan tadi ya, belum ada notifikasi terkait bukti potong, nah kita harus buat bukti potong baru. Jadi klik tambah tadi, kemudian
Di sini jenis pajaknya kita bisa memilih antara pasal 21, 22, 23, 24, 26 atau yang ditanggung pemerintah. Kemudian di sini NPWP pemotongnya, jadi kita input di sini NPWP perusahaan kita atau instansi kita. Kemudian nanti akan muncul otomatis nama pemotong atau pemungut pajaknya di bawahnya. Jadi di sini tidak perlu diisi, jadi sudah otomatis muncul ketika kita input NPWP. Bukti potong silakan diisi sesuai dengan bukti potong atau bukti pungut yang Anda terima. Kemudian tanggal bukti potongnya juga sama, jadi silakan sesuaikan dengan bukti potong atau bukti pungut yang Anda terima. Dan yang terakhir adalah jumlah potongan atau yang dipungut berapa. Jadi di bukti potong itu pasti tertera, yang pertama adalah jenis pajaknya apa, kemudian NPWP pemotongnya siapa dan juga namanya, kemudian nomor bukti potongnya berapa, tanggal bukti potong, dan terakhir pajak yang dipotong atau dipungut berapa. Nah, itu yang harus kita input semuanya di sini. Baru kita klik simpan. Berikutnya di langkah ketiga di sini, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini juga sudah otomatis terisi apabila tadi sudah ada notifikasinya. Kalau ternyata ini belum terisi, maka kita harus isi terlebih dahulu. Nah, ini biasanya kita ambil dari bukti potong yang tertera di bukti potong A1 atau A2 Anda. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Kalau yang dari A2 di sini, contohnya dari A2, itu biasanya tertera di angka nomor 15, jumlah penghasilan neto. Kalau di A1 untuk yang pegawai swasta itu di angka 12. Atau Anda bisa lihat sendiri di situ katanya tulisannya adalah jumlah penghasilan neto setahun atau jumlah penghasilan neto. Jadi itu yang harus kita ambil, harus kita copy angkanya sama persis dengan yang ada di sini. Kalau nanti terjadi perbedaan, bisa jadi nanti SPT-nya akan beda hasilnya. Jadi pastikan sama antara jumlah yang ada di bukti potong dengan yang ada di SPT ini. Jadi sama-sama di sini adalah penghasilan neto, bukan penghasilan bruto. Berikutnya, setelah terisi di sini, langkah keempat adalah apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Silakan pilih tidak apabila Anda hanya punya satu penghasilan saja dari pekerjaan. Misalkan Anda hanya pegawai saja, tidak ada penghasilan lain di luar itu. Maka silakan pilih tidak di sini. Kemudian berikutnya adalah apakah Anda memiliki penghasilan dari luar negeri? Jawabannya sama, apakah ya atau tidak. Kalau ternyata tidak, kita pilih tidak di sini. Kemudian langkah keenam, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Silakan pilih tidak apabila Anda tidak memilikinya. Contoh dari objek pajak yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu ada di antaranya di sini ada beasiswa, warisan, hibah dan sebagainya. Di sini saya contohkan apabila Anda memilih ya, di sini akan ada beberapa contoh penghasilan. Ini Anda bisa isi apabila Anda menerima di tahun tersebut. Misalkan Anda menerima bantuan, sumbangan, hibah, warisan. Kemudian di sini ada bagian laba anggota perseroan komanditer yang tidak atas saham. Jadi di sini apabila Anda punya CV, kemudian Anda ambil sebagian keuntungan dari CV tersebut, maka itu juga termasuk bukan objek pajak. Jadi silakan Anda isi di sini. Atau biasa kita kenal dengan prive ya, kalau untuk di CV. Silakan di sini pilih ya apabila Anda termasuk punya penghasilan yang ada di sini. Kalau ternyata tidak, silakan pilih tidak seperti yang sebelumnya. Halaman ke-7, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Nah, PPh final ini macam-macam jenisnya. Nah, di sini sudah otomatis apabila Anda punya penghasilan yang bersifat final sudah terinput di sini. Apabila Anda ingin menambah lagi, misalkan kita punya penghasilan yang bersifat final lainnya, contohnya ada undian, bunga deposito, kemudian final yang lainnya, bisa kita klik tambah di sini.
pada saat kita klik tambah, di sini akan ada berbagai macam jenis penghasilan yang dikenakan final, mulai dari bunga deposito, honorarium yang dari APBN atau APBD, undian, sewa tanah dan bangunan, penjualan tanah dan bangunan, dan sebagainya. Silakan kita pilih di sini. Kemudian di samping itu, Anda diminta untuk memasukkan jumlah penghasilan brutonya berapa, kemudian PPh terutangnya berapa. Jadi di sini tinggal kita isi sumber penghasilannya apa, jumlahnya berapa, dan PPh yang sudah dipotong berapa. Karena ini bersifat final, artinya ini tinggal dilaporkan saja, tidak ada penghitungan pajak setelah ini. Jadi karena ini sifatnya final, ya sudah tinggal dilaporkan saja kalau ini. Halaman ke-8 adalah tentang harta yang kita miliki. Kita bisa klik di sini harta pada SPT tahun lalu, artinya kita mengunduh data dari SPT tahun sebelumnya apabila kita sudah mengisinya. Kemudian tinggal kita ubah atau hapus saja. Misalkan harta itu masih kita miliki atau sudah dijual atau sudah berubah nilainya. Nah, tinggal kita ubah atau hapus saja di sini. Kalau misalkan kita mau menambah harta, misalkan kita ada penambahan harta di tahun ini. Misalkan ada penambahan mobil atau rumah, tinggal kita tambahkan saja di sini, klik tambah. Di sini akan ada kode harta, misalkan ada uang tunai, kemudian bank dan sebagainya. Tinggal kita pilih saja kode hartanya. Nama hartanya kita tulis, misalkan motor, mobil, rumah dan sebagainya. Tahun perolehan kita isikan dengan tahun pada saat kita memperoleh atau membeli harta tersebut atau membukanya. Kemudian harga perolehan adalah harga yang tertulis atau harga yang Anda pada saat membeli atau memperolehnya. Misalkan kalau Anda membeli mobil, berapa harga mobil pada saat itu? Bukan harga pada saat sekarang ya, tapi harga pada saat Anda membelinya. Keterangannya bisa Anda tulis keterangan sesuai dengan harta yang Anda miliki. Misalkan kalau rumah berarti nomor sertifikatnya atau nomor PBB-nya. Kalau kendaraan berarti tulis nomor BPKB-nya. Kalau tabungan atau deposito dan sebagainya, silakan tulis nomor rekeningnya. Jadi, keterangan ini fungsinya untuk menambah keterangan dari harta tersebut. Kalau sudah kita isi, silakan klik simpan di bawah ini. Berikutnya adalah tentang di halaman ke-9 adalah tentang utang. Apakah Anda memiliki utang? Kalau Anda tidak memilikinya, silakan pilih tidak. Tapi kalau ternyata Anda memilikinya, silakan pilih ya. Dan ini sama seperti harta, jadi kita bisa unduh data dari SPT tahun lalu. Jadi tinggal kita klik utang pada SPT tahun lalu, tinggal kita klik saja. Nah, di sini ada hutang yang masih ada. Jadi kalau misalkan hutang itu masih ada, silakan tinggal kita ubah atau hapus saja nilainya. Kalau misalkan sudah tidak ada, berarti kita tinggal hapus saja. Kalau misalkan Anda menambah hutang di tahun tersebut, silakan klik tambah di sini. Pada saat kita klik tambah, sama seperti harta tadi, akan ada kode utang di sini. Tinggal kita sesuaikan aja kode utangnya, apakah utang ke bank, ke koperasi, atau pihak lain. Kemudian nama pemberi pinjaman, silakan klik atau tulis nama pemberi pinjamannya, misalkan bank apa. Kemudian alamat pemberi pinjamannya, silakan ditulis alamat pemberi pinjamannya, misalkan jalan apa, kemudian di kota mana. Kemudian tahun perolehannya atau tahun peminjaman. Nah, di sini adalah tahun peminjamannya. Kira-kira tahun berapa pada saat itu Anda meminjam. Dan yang terakhir adalah jumlah. Nah, jumlah di sini adalah jumlah utang yang tersisa. Jadi bukan utang pada saat kita awal minjam, tapi utang pada saat per akhir tahun tersebut. Jadi misal kalau sekarang kita lapornya tahun 2020, berarti jumlah nominal utang yang tersisa per tanggal 31 Desember 2020. Jadi posisi utang yang masih tersisa di akhir tahun tersebut atau di tanggal 31 Desember di tahun tersebut. Kemudian kalau sudah, silakan klik simpan di sini.
Di halaman ke-10, apakah Anda memiliki tanggungan? Kalau misalkan yang sudah berkeluarga, silakan pilih ya. Kalau ternyata belum, silakan pilih tidak di sini. Kalau kita memilih ya, tinggal kita masukkan saja nama, kemudian nomor induk kependudukan, hubungan keluarga, dan juga pekerjaannya. Tinggal kita tulis di sini, kemudian pilih simpan. Dan ini adalah kondisi di awal tahun. Jadi, pada saat awal tahun 2020 misalkan, maka misalkan kalau kita sudah menikah, berarti nama istri kita siapa, NIK-nya berapa, hubungan keluarganya berarti kita tulis istri, pekerjaannya apa. Misal ibu rumah tangga atau karyawan dan sebagainya. Anak juga sama, silakan isi sesuai dengan yang ada di sini. Halaman ke-11 adalah apabila Anda memiliki zakat atau membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, tapi di sini khusus zakat atau sumbangan ini adalah yang bersifat wajib dan sudah ditentukan kepada badan mana dan ada buktinya. Jadi di sini bagian ini diisi jumlah zakat atau sumbangan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga pengelolaan sumbangan keagamaan lainnya yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah. Jadi ini harus ada buktinya dan harus ke lembaga yang sudah ditunjuk atau disahkan oleh pemerintah. Kalau ternyata tidak ada, maka silakan pilih tidak di sini. Di halaman ke-12 atau langkah ke-12, silakan di sini status PTKP-nya apa? Status perkawinannya apakah karyawati? Kalau dia karyawati, maka status perkawinnya di sini adalah tidak kawin. Kenapa? Karena asumsinya apabila kawin dan suaminya bekerja, maka itu sudah ditanggung oleh suaminya. Jadi status karyawati tersebut tetap tidak kawin. Tapi kalau misalkan Anda suami, maka silakan pilih kawin. Kemudian pilih golongan PTKP-nya. Di sini tidak kawin atau kawin, kemudian tanggungannya ada berapa? Maksimal 3 tanggungan. Atau bagi yang punya bukti potong, seperti yang di depan tadi, silakan sesuaikan dengan bukti potong yang ada di formulir bukti potong Anda, baik itu A1 ataupun A2. Halaman ke-13, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24? Ini terkait dengan penghasilan dari luar negeri yang sudah dipotong. Apabila Anda punya, silakan pilih ya. Apabila tidak ada, silakan pilih tidak. Halaman 14, ini terkait dengan angsuran PPh pasal 25. Jadi kalau kita pernah mengangsur PPh pasal 25 selama 1 tahun, maka silakan tuliskan angka angsurannya berapa di sini totalnya. Kemudian apabila Anda pernah dapat STP, surat tagihan pajak, silakan isi di sini hanya pokok pajak saja. Jadi misal Anda punya angsuran pasal 25, tapi di 1 bulan Anda telat, kemudian dapat tagihan pajak. Nah, silakan isi hanya pokok pajak saja, bukan termasuk sanksinya. Tapi kalau di sini Anda tidak pernah mengangsur pasal 25, silakan ini dilewati saja. Di halaman 15, ini adalah rangkuman dari penghitungan pajak sesuai dengan yang data-data yang Anda isi tadi. Nah, apabila Anda hanya punya dari 1 pekerjaan, Anda punya bukti potong, dan sudah dipotong pajaknya, maka pastikan di sini jumlahnya di sini adalah nihil. Nihil itu artinya jumlah yang sudah dipotong pajak dengan PPh yang terutang itu sama. Jadi di sini PPh yang terutangnya, pajak terutangnya, itu sama dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan atau instansi Anda. Kalau terjadi selisih, maka bisa jadi nanti akan ada lebih bayar atau kurang bayar. Jadi pastikan di sini penghitungannya adalah nihil. PPh terutang sama dengan yang
sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Berikutnya di sini proses kurang atau lebih bayar. Tadi ya, ternyata apabila ada selisih, bisa jadi mungkin karena ada salah pengisian atau memang terjadi selisih. Nah, kalau ada selisih, nanti prosesnya apakah nanti akan kurang bayar atau lebih bayar. Kalau ternyata kurang bayar, berarti kita harus melunasi terlebih dahulu kekurangan pajaknya. Tapi kalau ternyata lebih bayar, nanti akan diarahkan ke proses restitusi atau pengembalian pajak. Halaman ke-17, ini adalah surat pernyataan atau di sini Anda tinggal setuju, klik setuju di sini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Maka di sini Anda sudah setuju, maka kita anggap SPT yang Anda isikan itu adalah benar, lengkap, dan jelas. Kemudian akan masuk ke halaman 18 atau yang terakhir. Pastikan pertama di sini adalah jenis formulirnya sudah benar, tahun pajaknya, catatannya adalah lengkap, status SPT-nya adalah nihil. Jadi pastikan ini semuanya sudah benar. Kemudian silakan ambil kode verifikasi di sini. Jadi ada kotak orange di sini. Klik di sini. Nanti akan ada pilihan kode verifikasinya mau dikirimkan ke mana? Ke alamat email atau ke nomor telepon. Saran saya, untuk cepat mendapatkan kode verifikasi, silakan klik SMS saja. Tapi ini dengan catatan bahwa apabila kita kirim SMS akan ada biaya tambahan terkait pengiriman SMS seperti biasa. Jadi silakan klik SMS di sini. Kemudian nanti pilih OK. Kemudian di HP Anda akan muncul SMS di sini bersifat rahasia. Jangan berikan kepada siapapun. Kode verifikasi untuk pelaporan SPT tahunan formulir 1770S adalah sekian. Nah, 6 digit ini harus kita copy pastekan ke sini. Masukkan kode verifikasi ke sini. Kotak yang ada di kecil ini. Kemudian kita kirim SPT. Klik kirim SPT. Setelah itu akan ada info SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke alamat email Anda. Jadi nanti silakan Anda cek di email Anda apakah ada bukti penerimaan elektroniknya. Respon terhadap layanan ini silakan pilih puas atau tidak puas. Berikutnya kita kembali ke menu arsip di sini. Sudah muncul SPT yang sudah kita laporkan atau sudah kita buat. Kalau sudah kita buat tapi belum kita laporkan, akan munculnya di draft. Kalau kita mau buat baru, berarti buat SPT di sini. Tapi kalau sudah kita laporkan, akan muncul di kolom arsip di sini. Kita bisa lihat di sini ada aksi. Di sini ada aksi. Yang pertama, ini adalah kode atau simbol untuk melihat. Ini untuk kirim. Ini untuk melihat bukti penerimaan elektroniknya. Kita bisa klik di sini, bukti penerimaan elektronik. Nah, apabila Anda sudah dapat ini, bukti penerimaan elektronik, nama, NPWP, tahun, kemudian tanggal penyampaian, maka Anda telah berhasil melaporkan SPT tahunan Anda. Jadi di sini Anda sudah berhasil melaporkan SPT Anda. Jadi selamat, Anda sudah lapor SPT tahunan. Demikian tutorial ini saya buat, semoga ini bisa membantu Anda khususnya bagi para karyawan swasta, TNI, Polri, dan PNS tadi yang penghasilannya di atas 60 juta dan punya bukti potong. Terima kasih atas waktunya. Apabila Anda informasi perpajakan lainnya, Anda butuh informasi, silakan kunjungi di podcast saya, Bicara Pajak Podcast di Spotify, ataupun silakan cek di Instagram saya di Bicara Pajak ID. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.